Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Al-wakalah, yang mana maknanya wakalah itu apa? Pemberian kuasa, dan tidak boleh ketika wakalah ini diuangkan, maka dia akan berubah menjadi nama al-wakalatu biju'lin, yang mana al-wakalatu biju'lin ini hukumnya seperti hukum ijarah. Seperti hukum apa? Ijarah. Dan kalau kalian tengok wakalah biju'lin ini jangan sampai terlupa, karena ada beberapa masalah kontemporer sekarang ini akan kembali ke wakalah biju'lin, terutama kalau ada orang transfer uang dari Malaysia nak transfer ke South Africa, kan bayar kan? Ada macam apa dibilang? Kosnya berapa? Lah itu masuk dalam apa? Banyak sekali ulama yang itu mengatakan bahwasanya takyif, maknanya akad transfer itu akan kembali ke sebuah akad namanya al-wakalatu biju'lin. Al-wakalatu biju'lin. Nama itu adalah nama fuqaha Syafi'iyah. Nama fuqaha Syafi'iyah, tapi hukumnya mereka itu adalah hukum apa? Hukum ijarah. Hukum apa? Ijarah. Apa? Sof tengok. Wa yadul wakili yadu amanatin wa in kana biju'lin. Ada kata-kata al-wakalah biju'lin itu? Ada. Biasanya dikatakan wakalah biju'lin itu adalah musolah Syafi'iyah. Jangan kata-kata wakalah biju'lin ini ketika mendengarnya jangan confuse. Memang ada, tapi hukum wakalah biju'lin itu namanya hukumnya seperti ijarah. Cuma namanya saja wakalah biju'lin. Oke. Setelah kita membahas babul wakalah tadi itu, kita akan masuk ke babul apa? Iqrar. Yang mana iqrar itu adalah dalam bahasanya sekarang apa? Confess, mengaku. Makna mengaku itu macam ini. Mengaku itu adalah bagaimana seseorang mengakui hak orang lain yang ada pada dia. Maknanya confess itu merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Dan dia tidak boleh untuk mengaku terhadap orang lain macam ini. Mengaku kepada Natasha, saya mengaku kalau Zaman punya hutang kepada Anda. Tengok. Loh, yang mengaku saya, tapi yang akhirnya yang diakui Zaman. Tak boleh. Mengaku itu hanya merugikan diri sendiri. Dia tidak boleh merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain itu bukan namanya iqrar, tapi ada nama lain. Oke, sila dibaca. Siapa? Khalidah belum baca kan? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqraru lughatan al-itsbat wa syar'an iqrar syakhs bi haqqi. Al-iqraru lughatan al-itsbat. Kata-kata al-itsbat maknanya membuktikan atau mengadakan. Itu namanya itsbat. Min qarra syai' idza tsabat. Qarra ini apa ya?
stable. Korro yakiru, orang kalau sudah tinggal, kemudian di rumah itu sudah tidak bergerak lagi, tidak ada berpindah-pindah, namanya apa? Korro, atau biasanya istakorro. Nah, kalau ada orang itu sudah duduk lama di sebuah tempat, dia tidak akan mau berpindah lagi. Sudah. Contohnya, Anda sudah duduk di Negeri 9 lama 10 tahun. Walaupun rumahnya bukan Negeri 9, tapi sudah nak pindah sudah malas. Orang-orang Arab cakapnya mansabat nabat. Mansabat nabat, yang sudah diam nabat, tumbuh akan berakar di situ. Berakar maknanya dia tidak akan mau berpindah lagi, sudah berpindah lagi. Kecuali kalau memang dari awal niatnya di situ bukan untuk tinggal, akan tetapi untuk belajar atau apa. Macam orang sudah sewa rumah, sudah seronok di situ 1 tahun, 2 tahun, nak pindah lagi, malas sudah. Kenapa? Manfaat nabat, yakni yang sudah tetap di situ akarnya akan tumbuh. Kalau sudah akarnya tumbuh, dicabut akan susah. Jadi bilang manfaat nabat. Lah kata-kata korro, ya korru itu dari kata-kata sabata ya tetap. Iqrar itu secara bahasa maknanya isbat, dia bukan tetap tapi menetapkan. Karena kata-kata asbata itu isbatan ada semacam ta'addi di situ. yakni ada orang lain yang membuat itu tetap. Secara syar'an adalah ikhbaru syakhsi wa syar'an. Iqrar itu secara syariat, secara istilahnya ahlu fuqaha adalah ikhbaru syakhs bihaqqin alaihi. Ikhbar adalah seseorang itu mengkhabarkan kepada orang lain tentang hak yang harus ditunaikan orang itu kepada dia. Saya mengaku kepada Ustaz Zaman, Ustaz Zaman, saya mempunyai hutang kepada Anda 10.000 ringgit. Contoh. Kalau tak ada contoh nanti saya dikira mengaku pula sama Ustaz Zaman. Maknanya ketika saya mengatakan saya mempunyai hutang 10.000 ringgit, maknanya itu saya mengkhabarkan kepada Ustaz Zaman, saya mempunyai hak atas diri Anda yang saya tanggung. Itu namanya apa? Iqrar. So, ai indahu li ghairihi. Tengok nomor 2, tengok nomor 2. Ai indahu li ghairihi. Haknya ini indahu, ada pada dirinya. Untuk siapa? Untuk selainnya. Wa aksuhud dakwa. Lawannya ikrar, klaim. Apa itu klaim? Dakwa. Dakwa sama kan? Kalau bahasa Inggrisnya kan klaim. Mengklaim. Maknanya dakwa itu Anda kalau ikrar kan saya mengaku saya punya hutang kepada Anda. Dakwa sebaliknya. Saya mendakwa Anda punya hutang sama saya. Ini yang lebih pelik sedikit karena mendakwa ini perlu bukti. Ikrar tak perlu bukti, perlu keberanian saja. Biasanya kan kalau orang-orang muda kan mengaku cinta kan, perlu keberanian. Begitu juga mengaku punya hutang pun perlu keberanian. Sudah zaman ini tak tahu kalau saya punya hutang kepada dia, lupa sudah, mungkin karena uangnya Zaman terlalu banyak. Akhirnya dia lupa kalau hutang ini 10.000. Saya memberanikan diri. Karena kenapa? Kalau saya tak cakap 10.000 itu tak akan saya bayar. Tapi saya memberanikan diri. Saat Zaman saya punya hutang 10.000 kepada Anda. Maknanya sekarang saya menetapkan hak yang harus saya bayar kepada Ustaz Zaman. Lawannya adalah mendakwa atau mengklaim. Saya klaim Anda, saya tuntut Anda bahwasanya Anda mempunyai hutang kepada saya. Lah, klaim itu memerlukan bukti. Kalau tak ada bukti, kalau sudah selama orang mengklaim pasti benar, esok-esok antar berempat nak klaim saya. Betul tak sama? Ini punya hutang saya, hutang Zoom. Akhirnya dunia habis. Karena itu al-bayyinah liman idda'a wal yaminu ala man ankar. Nanti ada sebuah kaidah yang kita pelajari di bab akhir sini, al-bayyinatu
alaman idda'a wa yaminu alaman angkar. Wali ghairihi ala ghairihi syahadah. Adapun penetapan hak kepada orang lain terhadap orang lain namanya syahadah. Contoh, Suf, Naswa dan Rasyikah begaduh pasal uang. Oh, Rasyikah punya hutang sama saya tak punya. Terus macam itu gaduh, datanglah ke hakim zaman. Suf, tengok ke hakim zaman. Akhirnya Naswa minta saya menjadi saksi bahwasanya memang Rasyikah mempunyai hutang. Saya cakap, ya, saya bersaksi bahwasanya memang Rasyikah mempunyai hutang kepada Naswa. Tengok, apakah saya mempunyai faedah di situ? Tak ada. Itu adalah saksi dari selain kedua orang untuk selain yang bersaksi, yakni untuk Anda kan. Ketika saya bersaksi, Anda merasa diuntungkan. Kalau kesaksiannya itu li ghairihi ala ghairihi, kesaksian untuk siapa namanya? Naswa, menguntungkan Naswa, merugikan Rasyikah. Yang mana Rasyikah dan Naswa ini orang lain selain orang yang bersaksi, dikatakan itu adalah saksi. Itulah yang namanya asyahadah. So, tengok. Inilah perbedaan antara ikrar, dakwah sama syahadah. Hadza fil ikhbari bil khas. Ini adalah mengkabari di dalam hal-hal yang khas. Amma bil am fa in kana an mahsusin fa riwayah. Adapun mengkhabari di sesuatu yang umum, kalau dia mengkhabari dari sesuatu yang mahsus ini adalah hal-hal yang boleh ditengok dengan panca indera. Dikatakan itu adalah riwayah au hukmin syar'i fa ma'a ilzamin hukum wa illa fatwa. Tapi kalau ada seseorang mengkhabari dengan hukum syar'i, contohnya Naswa tanya kepada saya, apa hukumnya ini? Saya bilang haram. Dan kata-kata haram ini bukan hanya kata-kata haram, tapi haram dan saya boleh memaksa Naswa untuk melakukan apa yang saya katakan. Dinamakan itu hukmun, atau dengan kata lain qada'un. Apa? Qada'un. Tapi kalau hanya cakap tanpa boleh memaksa, namanya fatwa. Itu perbedaan antara qadhi dan mufti. Sama-sama mengkabarkan tentang hukum, tapi satunya boleh memaksa untuk dilakukan, satunya tak boleh untuk memaksa. Kenapa? Karena yang namanya qadhi itu mempunyai polis. Loh, kalau Anda ke mahkamah begaduh, satunya qadhi cakap Anda yang benar. Maknanya qadhi mempunyai hak untuk memaksa yang salah memberikan hak kepada yang benar. Kalau yang salah tak mau, saya tak mau. Polis, tolong. Loh, hakim ini cakap secara baik-baik, secara lembut. Jalan halus tak boleh, kena jalan paksa, kena jalan keras. Tapi mufti tak boleh macam itu. Mufti hanya cakap sof, Naswa, hukumnya ini haram. Anda nak lakukan, tak nak lakukan, itu terpulang kepada Anda. Cuma kalau saya ditanya oleh Allah yaumul qiyamah, saya sudah cakap, saya sudah menghukumi hal ini secara haram. Cuma Naswa tidak mau melakukan. Saya tidak bisa di dalam dunia ini untuk memaksa orang untuk melakukan apa yang saya fatwakan. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh qadhi dan qadhi itu sama dengan hakim. Qadhi itu sama dengan hakim. Karena itu hukum itu sama dengan qadha. Hukum sama dengan qadha, berbeda dengan fatwa, berbeda dengan fatwa. Qalahu Ibnu Hajar. Qalahu Ibnu Hajar, ini adalah perbedaan yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Wala yajuzur ruju'u anil iqrari fi haqqil adami ka haqqil qadar. Dan tidak boleh Anda take back. Istilahnya macam mana ya? Apa? Tarik balik. Ustaz Zaman, saya mengaku saya punya hutang sama Anda 10.000. Maaf, bercanda. Tak boleh tarik balik macam itu. Selama hubungannya dengan hakul adami, selama hubungannya dengan manusia. Berbeda dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sunnah tarik balik. Hukumnya apa? Sunnah.
Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man abdalana sofhatahu hakamna bihukmillah. Barang siapa yang menampakkan sofhatahu, bukunya kepada kita, kita akan hukumi. Cuma lebih baik kalau memang ada dosa yang hubungannya dengan Allah, tutup mulut, bertobat kepada Allah. Tapi kalau Anda mengaku, kita wadah. Karena itu sebenarnya maksiat itu jangan sampai ketahuan. Jangan sampai orang tahu maksiat itu kena dirahasiakan. Bukan saya mengajari maksiat, bukan. Saya mengajari bagaimana cara bertaubat dari maksiat. Kalau nak bermaksiat, jangan sampai Anda ini mewar-warkan. Ada orang berzina. Loh, zina dosa besar. Yang lebih besar lagi, Anda bangga, Anda pasang status di Facebook. Saya sudah merasakan wanita fulana. Dosa itu lebih besar daripada dosa berzina. Karena Anda apa? Bangga. Itu namanya mujaharah. Tapi kalau tidak ada orang tahu, bertobat itu mudah. Karena yang tahu cuma Anda dan Allah saja. Tapi kalau sampai orang lain tahu, orang lain itu akan komplain pada hari kiamat. Kenapa orang ini kok tak diadab? Wong dia cakap dia itu berzina. So, tengok. Karena itu. Tapi jika hubungannya dengan hakul adami, oh tidak ada. Kenapa? Karena hakul adami ini, karena haknya manusia ini urusannya pelik dan penat. Karena Allah itu maha pengampun, manusia itu bukan maha pengampun, maha meminta. Mana? Habib Ali, mana? Tak ada Habib sekarang, 10.000 tak ada Habib. Mana 10.000 yang anda akukan kepada saya, yang anda confess kemarin itu mana? So, tengok. Wa yamtani'u wa la yajuzur ruju' anil iqrar fi haqqil adami ka haqqil qadhf wala fi haqqillah alladzi la yasqutu fi syubhah kazakati wal kafarah. Ada beberapa hakullah yang mana hakullah itu tidak jatuh karena syubhat, seperti zakat dan kafarah. Tapi zakat itu bukan pure hakullah, itu ada urusannya dengan hak manusia. Karena namanya zakat itu uang, dan uang itu bukan untuk Allah tapi untuk orang-orang manusia. Begitu pula kafarah, dia memang denda dari Allah, akan tetapi itu bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Oh, saya ini mempunyai kafarah, saya ini belum membayar zakat 10 tahun. Tidak, cuma bercanda. Tak boleh macam itu. Anda kena bayar 10 tahun. Karena itu kalau nak zakat dipikir dahulu. Orang itu yang membedakan orang dan binatang itu iya. Pikir dahulu baru cakap. Jangan cakap dahulu baru pikir. Kenapa? Karena ada hal-hal ketika sudah keluar tak boleh tarik balik. Di antaranya ini, terutama masalah uang, itu Anda kena pikir, cakap. Jangan cakap, pikir. Tak ada bedanya Anda dengan orang-orang gila, tak ada beda. Kazakah wal kafarah wa yajuzu fi haqqillahi alladhi yasqutu biha kazina wa syurbil khamr wa qat'is sariqah. Dan boleh ada beberapa hak Allah yang ketika hak itu terjadi, maka hak itu akan jatuh dengan syubhat. Contohnya syubhat ini macam mana ya? Jadi dia tidak pure sengaja, dia tidak pure bersalah. Ada sedikit kemungkinan dia tidak bersalah. Contohnya kalau orang mencuri, dia mencuri uang zaman. Setelah tertangkap, sebenarnya saya tidak mencuri uang zaman, tapi memang zaman ini utang kepada saya, tapi tak bayar. Kan ada possibility dia itu cakap benar kan? Ada possibility dia itu cakap benar, potong tangan itu jatuh. Dia kena penjara ya, kena kembalikan uang dia iya, tapi potong tangan.
semua hudud, semua hukuman Allah selama ada syubhat biasanya jatuh. Zina itu kalau ada syubhatnya dia boleh jatuh. Zina itu boleh terbuktikan kalau ada 4 orang tengok masuknya kemaluan, tengok, benar-benar tengok. Kalau tidak ada 4 orang, walaupun yang tengok itu 3 orang, jatuh. 1 orang ini perempuan, yang 3 laki-laki, jatuh. Ada semacam syubhat. Ada semacam syubhat ini ketidakjelasan di dalam confirm itu maksiat. Minum homer. Saya tengok Ustaz Zaman minum vodka. Itu cuma botolnya saja vodka, dalamnya adalah Ustaz Zaman tak suka Sprite, Coke. Ini Coke. Tuh, Anda jangan tengok botolnya, Anda cuma tengok saya minum di botol vodka. Haram, iya haram. Membuat saya terfitnah, iya. Tapi apakah saya wajib dicambuk 40 kali hukuman minum khamr? Tidak. Karena kenapa? Ada possibility omongannya Ustaz Zaman ini benar. Wadah? Selama ada possibility itu namanya syubhah. Syubhah itu suatu ketidakjelasan yang ada di sebuah maksiat yang menjadikan maksiat ini ada possibility walaupun kecil dia bukan maksiat. Ketika itu terjadi, hudud itu jatuh. Makna jatuh tidak boleh sabit. Nah itu ada orang di dalam Zubat ada ini. Lanak hatan wa intaqoyal khamro. Jadi Pak Ustaz Zaman cakap ke saya, baunya vodka. Bau vodka. Berarti Anda minum? Tak boleh macam itu. Karena hanya bau. Minumnya itu apakah memang benar-benar Ustaz Zaman minum karena tahu itu vodka? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Saya yang cuma tahu mulutnya bau vodka. Ketika minum, apakah dia benar-benar minum vodka? Mungkin saja kan vodka kan mirip-mirip Coke. Saya tak tahu macam mana vodka itu. Ada vodka yang hitam. Tengok vodka hitam, dikira kok diminum. Ternyata vodka. Atau orang paksa dia minum vodka. So, itu kan ada possibility kan. Dia tak tahu itu khamr atau orang paksa dia minum khamr, dan itu akan menyebabkan nafasnya bau. Atau depan saya Ustaz Zaman muntah, vodka semua. So, dia tidak boleh untuk dipukul 40 kali. Kenapa? Karena ada kemungkinan, possibility walaupun kecil ketika dia minum khamr itu bukan khamr, atau dia tidak ada possibility kecil dia tidak melakukannya secara pure itu haram. Itu yang namanya syubhah. Nanti di bab zina syubhah itu ada 3. Namanya syubhatul fa'il, syubhatul fa'il, satunya lagi syubhatul mahal, syubhatul tariq. Ada 3. Yang mana 3 syubhah ini menjadikan zina itu tidak bisa dihukum walaupun terbukti. Nanti ini bisyubhah atau kazakati wal kafarah wa yajuzu fi haqqillahi alladhi yasqutu biha kazina wa syurbil khamr wa qat'is sariqah. Arkanul iqrar arba'atun muqirrun wa muqarrun lahu wa muqarrun bihi wasiqah. Rukun-rukun ikrar ada 4. Yang pertama adalah apa? Mukir maknanya adalah orang yang mengaku. Mukirun. Yang kedua muqarrun lahu. Di sini di dalam case ini adalah saya adalah mukir. Ustaz Zaman adalah muqarrun lahu. Muqarrun bihi adalah hal yang saya akui. Hutang kah? Kereta kah? Wasiqah. Wasiqah. Kalau orang-orang sekarang, anak-anak muda-muda sekarang cakapnya pengakuan dosa. Pengakuan
dosa. Saya nak pengakuan dosa Habib apa? Hah? Kristen apa? Oh tak, sekarang orang yang Muslim pun juga ikut. Mak wa pak wa itu sering pengakuan dosa macam itu. Kenapa saya mengumpat Anda? Itu kena minta maaf saja. Kena minta maaf. Tapi khusus ikrar ini dia bukan dosa, tapi hak. Hak itu berkaitan dengan harta. Dengan harta. Saya dulu pernah, Anda tahu tak rumah yang kosong itu, rumah Anda itu saya tempati 2 tahun. Alamak, 2 tahun Anda tempati, tak bayar sewa pula. Iya, maaf ya, maaf bayar. Tak cukup maaf itu, Anda kena bayar. Karena kenapa? Urusannya dengan uang. Uang itu tidak bisa hanya cuma kata maaf saja. Kalau memang orangnya, mungkin kadang-kadang saya maafkan dosanya, maknanya Anda tak berdosa. Karena kalau Anda memakai barang orang tanpa izin kan berdosa. Tapi ada satu hal lain selain berdosa, yaitu masalah hak. Anda kena bayar. Anda kena bayar. Maaf, saya mencuri uang Anda. Iya maaf, uangnya balikkan. Kalau ada orang corruption di pemerintah atau apa, di kerajaan atau apa, corruption, saya minta maaf pada rakyat, saya sudah corruption. Maaf, balikkan itu. Balikkan itu duit. Sedap sangat kalau begitu. Saya pernah corruption, saya nak minta maaf saja. Karena itu nanti potong tangan itu selain mengembalikan uang. Ada orang mencuri 10.000 ringgit. Oh, Anda ketahuan mencuri, kembalikan 10.000 ringgit, potong tangan. Bukan maknanya kalau saya kembalikan 10.000 ringgit, tangan tak dipotong. Sedap sangat macam itu. Ya sudah, saya nak mencuri saja, nanti kalau ketahuan saya nak pulangkan balik. Tak boleh macam itu. Apa? Ya, tidak di semua tempat. Ada beberapa hal di beberapa negara yang menganut ajaran Islam mungkin masih ada. Dan disunahkan ketika setelah dipotong itu digantung. Sunnah macam itu, digantung. Dibilang isyhar. Di depan ada macam welcome to Kuala Lumpur, digantung. Tuh, tangannya zaman macam itu. Tak macam itu. Anda mungkin tengok, Anda mungkin tengok ini kejam. Itu tak kejam. Itu dia yang dicari, itu geli itu. Memang Islam nak buat kalian geli untuk mencuri. Setiap orang nak berpikiran mencuri, terus nanti orang-orang ketemu zaman, kenapa tangan Anda? Apalagi anak kecil-kecil kan tak tahu apa-apa kan. Orang ini tangannya satu, ada apa? Terus dia akan malu. Dia akan malu. Dan orang yang tengok, alamak kalau saya mencuri, saya akan macam itu. Terus macam itu. Karena yang namanya hukuman itu ada 2 hal, az-zajar wal inzijar. Agar orang itu tidak mencuri lagi, dan orang yang nak mencuri takut dahulu. Kalau orang Indonesia cakap-cakapnya menimbulkan efek jera. Menimbulkan efek jera itu maknanya sudah saya bertobat, saya tak nak mencuri lagi. Saya tak nak mencuri lagi. Kenapa? Kalau tak ada macam itu, coba tengok corruption di Malaysia ada berapa? Banyak apa tak? Loh, mana yang lebih tega? Coba satu saja yang corruption di potong habis corruption. Wallah, bukan hanya di Malaysia, Indonesia pun sama. Hampir di setiap kota macam itu. Di Indonesia sampai ada orang-orang itu bikin joke katanya. Dari mulai paling bawah sampai paling atas. Paling bawah sampai paling atas ada korupsi. Jadi datang dana 1 juta, nanti melewati beberapa orang, sampai paling ini tinggal 500, 400, mana? Dipotong terus aja. Loh, coba yang macam itu bukan dipotong duitnya, dipotong satu saja. Setelah dipotong, diletak di depan. Ya tebet. Hah? Tak akan penuh. Satu saja untuk contoh. Habis. Saya kira habis. Subhanallah, Allah itu yang menciptakan kita, dan Allah tahu apa
Apa yang terbaik? Ada orang dulu tak salah orang Jerman atau tak, dia ingin sedikit memintari Allah. Kita tak nak potong otak, kita nak bunuh saja. Akhirnya yang dibunuh di Jerman itu kalau tak silap melebihi 100.000 orang. Hanya untuk case apa? Mencuri. Kan terlalu kejam. Terlalu kejam. Hanya di penjara tidak menimbulkan efek jera. Keluar jadi lagi. Keluar jadi lagi. Sekarang oke lah saya nak mencuri berapa? 1 juta ringgit. Penjara berapa? 5 tahun. Saya tengok saya kerja 1 bulan 10.000. 10.000 macam itu kan? 10.000 kalau 5 tahun 12 60 kali 10.000 600.000. Itu pun penat macam ini semua, dipotong rumah makan ini paling cuma tinggal 300.000. Ini 1 juta. Makan saya di penjara semua, saya mendapat 1 juta. Saya tidur. Lebih baik saya corruption. Itu kalau gajinya 10.000 sudah tinggi. Kalau gajinya sedikit macam mana? Orang akan berpikir seperti itu. Ada kata-kata seperti itu tuh ada. Lebih baik saya korupsi banyak, saya masuk penjara, setelah itu saya hidup nyaman. Loh, coba oke, uang Anda banyak tapi tangan Anda tinggal satu. Alamak, ini tangan di Speedmart pun tak ada. Di 7-Eleven pun tak ada. Mereka akan berpikir. Berpikir. Jangan tengok kejam atau tak kejam. Anda kejam, Anda cuma tengok kejam terhadap orang yang dipotong tangannya. Anda tak tengok kejam 1 juta ringgit itu boleh untuk hidup berapa orang, boleh menjadikan berapa dokter, boleh mengobati berapa orang sakit dengan 1 juta ringgit, boleh buat berapa kelas. Allah itu lebih tahu daripada kita. Cuma kita ini yang saya kira sudah tahu. Orang Indonesia cakapnya sok tahu. Merasa dirinya lebih tahu daripada Allah, akhirnya tengok hal-hal yang selain hukum Allah. Akhirnya tengok di Indonesia itu ada satu penjara bukan penuh lagi, overload. Jadi hanya muat 1.000, 3.000. Loh, kan maknanya peraturan ini tidak apa namanya? Tidak bermanfaat. Maksudnya tidak membuat orang itu jera. Ya sudahlah, masuk penjara ya masuk penjara saja. Coba kalau dipotong tangannya, sudah dipotong tangan, lo kira tangan lo? Kan cakap macam itu, ini tangan cari di mana? Macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Muqirrun wa muqarrun lahu wa muqarrun bihi wasighah. Syurutul mukirri itsnan. Sekarang akan berbicara tentang syarat-syarat seorang mukir, seorang yang menjadi mukir atau mengaku. Syurutul mukirri itsnan, ada 2. Yang pertama adalah itlaqut tasarruf. Maknanya saya sebagai orang yang mengaku, saya harus mempunyai mutlaqut tasarruf. Di sini itlaqut tasarruf ini lebih mudah daripada ahliyatut tabarruk, itlaqut tasarruf, ahliyatut tabarruk, ahliyatul muamalah itu sama. Itu lafadznya saja yang berbeza, tapi maknanya sama. Maknanya dia mempunyai hak untuk berinvestasi terhadap barang yang ada. Berbeza dengan ahliyatul tabarruk. Ahliyatul tabarruk itu dia mempunyai hak untuk donate tanpa ada imbalan, tanpa ada. Jelas itu lebih apa? Lebih berat daripada ahliyatul tasarruf. Di dalam ikrar hanya disyaratkan itlaqut tasarruf. Bi an yakuna mukallafan rasyidan. Harus orang yang mukir, yakni dalam surah ini saya harus mukallaf dan harus rasyid. Apa itu rasyid?
Rasyid itu an yakuna muslihan di dunia. Dia boleh orang yang muslih di dunia, bukan orang mubadir limalik. Bukan orang yang mubadir. Dia boleh untuk memanage uangnya. Bukan uangnya itu dimubalikkan, sudah kan sama Pak. Kita mubadir limalik itu kita tengok di mana? Ya. Hadza huwa mubadzir limalihi. Mubadzir limalihi itu didur rusyud. Didur rusyud. Bi an yakuna mukallafan rasyidan. Yang namanya, karena kalau orang itu mubadir limalihi, dia boleh mengaku semau-mau dia, biasa saja. Saya punya 10.000, kenapa uang saya banyak saja, saya nak buat dia dapat uang 10.000. Dia tak boleh macam itu. Dia kena rasyid. Makna rasyid ini ghairu mubadir limalihi. Dia tidus safih, maknanya dia harus muslih minimal di dunia, muslih li duniahu. Fala yasihhu min sabiyyin wa majnunin wa mughma alaihi. Maka ketika dia itu harus mukallaf rasyid, maka tidak diperbolehkan ikrar itu daripada sobi, anak kecil, wa majnun, orang gila, dan orang yang mughma alaihi. Ketika mughma dia jangan saya punya 10 tahun. Dia kena mukallaf dan rasyid. Wal ikhtiyar. Wal ikhtiyar. Makna ikhtiyar ini dia tidak terpaksa. Apa namanya Malaysia cakapnya? Sama ya, terpaksa. Sukarela. Tidak sukarela itu namanya apa? Terpaksa. Jadi tidak terpaksa itu tidak sukarela. Maknanya dia sukarela. Oh iya kan? Terpaksa kan sukarela kan? Tidak terpaksa. Oke lah. Terpaksa tidak suka. Terpaksa tidak suka rela kan? Terpaksa sama dengan tidak suka rela. Tidak terpaksa tidak suka rela. Tidak suka rela sama dengan suka rela. Iya kan, benar kan? Minus dan minus sama dengan plus kan? Dibilang orang-orang mantik itu cakap nafyun nafi itsbat. Tidak itu iya. Anda sudah makan, saya tidak makan. Saya tidak makan. Anda makan, saya tidak makan. Iya, saya makan maksudnya. Emang macam itu. Nafyun nafi itsbat. So, ada hal-hal yang Anda ketawai. Jangan cuma Anda ketawai, Anda ingat. Suatu saat Anda akan bertemu dengan apa yang saya katakan. Bukannya saya kasyaf, bukan saya wali, tapi karena Anda ustazah, Anda akan membaca kitab. Dan ibarat-ibarat yang saya buat ketawa itu Anda akan temukan hal itu, macam nafi itsbat. Alamak, tidak terpaksa. Anda akan apa? Anda akan ingat itu. Sama, dulu Ustaz Zaman juga macam itu, tertawa. Oke. Fala yuqbalu iqraru mukrahin, maka tidak diterima pengakuannya orang yang terpaksa. Dan jangan dikira ya, terpaksa ini mempunyai tolak ukur. Nanti akan ada di dalam perceraian. Tengok halaman 233. 233 ini adalah tolak ukur bagaimana seseorang itu menjadi mukroh, menjadi terpaksa itu macam mana. Jadi bukan cuma tiba-tiba Ustaz Zaman macam ini, datanglah Natasha, ayo mengaku,
Mengaku, kalau tak saya pukul. Hanya tertawa saja. Sebuah Loh, ancaman. apakah itu adalah sebuah ancaman? Tapi kan enggak. Loh, enggak, saya enggak. Aku belum ancaman. Di bawah ancaman. Kan ada kan biasanya kalau istri ini saya bohong, saya bohong di bawah ancaman, kan tak ada apa-apa. Bohong di bawah ancaman. Tak terancam. Tak. Tengok fala yaqabu tengok nomor 233. Yang namanya terancam itu mempunyai tolak ukur sampai dikatakan dia itu terancam. Tengok fala yaqau tolakul mukroh. Di sini kan pengakuan kan, confess. Di sini masalah perceraian. Maknanya kalau ada perceraian di bawah ancaman, dia tidak terjadi perceraian itu. Berbeza dengan Hanafiyah. Berbeza dengan Hanafiyah, sampai ada kawan-kawan saya tuh dibilang perompak itu banyak yang Hanafi katanya. Oh, macam mana? Iya, jadi dia habis merompak, yang laki-laki diikat, nanti dia disuruh macam ini, Suf, cakap, saya tidak akan melapor perompakan ini kepada polis. Kalau saya melapor, istri saya jadi dia tidak boleh cakap. Padahal perompaknya ketika cakap macam ini, ayo cakap, terancam kan? Syafi'iyah tak apa-apa, lapor saja polis, talak tak jatuh. Hanafiyah tak. Hah? Berapa? Untung perempuan. Loh, karena kenapa? Karena Anda mempunyai Polis kan berarti kok tentara enggak apa-apa. Hah? Ya enggak, maksudnya yang apa namanya? Yang berkewenangan di situ. Yang berkewenangan. Berkewenangan yakni yang mempunyai kuasa di dalam masalah ini. Cakapnya Anda tidak boleh cakap ini kepada siapapun. Diam. Kalau ada orang kemana harta Anda? Hilang. Macam itu saja. Saya tertawa kawan-kawan saya. Oh, maknanya perompak-perompak gitu Hanafi semua. Ulama-ulama Syafi'i. Perompak-perompak Hanafi semua. Ya kawan-kawan saya tertawa saja itu. Subhanallah, karena ada sesuatu yang lebih. Karena Hanafi itu mempunyai tolak ukur. Tengok ya. Yang namanya terpaksa itu tak punya pilihan. Macam mana ketika dia punya pilihan, dia tak punya pilihan, tapi di dalam reality dia punya pilihan. Dia punya pilih mati apa mengucapkan kalimat itu. Dia kan punya pilihan kan. Walaupun pilihannya satunya itu tak berbaloi, tapi tetap dianggap dia punya pilihan. Ada lagi satu yang dia itu benar-benar terpaksa. Itu bukan dikatakan mukroh, di dalam usul fikih namanya mulja. Mulja, macam kalau orang jatuh dari atas, dia jatuh dari atas, di bawahnya ada sumo jatuh di atas, di bawahnya ada anak yang kurus. Loh, sumo ini ketika jatuh, dia kan tak boleh belok-belok, kan tak boleh kan? Dia jatuh, wah, macam roti tampal. Sumonya selamat, anak kecilnya penyet. Oke. Apakah sumo ini dia mempunyai pilihan untuk tidak membunuh? Tak boleh, dia kan tidak bergerak. Itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada sesuatu yang lebih. Awas. Hah? Bisa teriak awas. Iya sudah, awas. Ada balon jatuh gitu. Apa ini? Maknanya orang yang jatuh tidak mempunyai pilihan untuk berhenti dari jatuhnya atau tak berhenti. Sof, tengok. Ketika itu dia dikatakan mulja. Lah mulja itu mahalul ittifaq antara Syafi'i dan Hanafi. Mukroh ini tak. Udah tak ya kita baca sekarang, nanti akan kita baca di Syurutul Muqallid. Dan ini sama, semua yang ada di talak ini semua akan ada di semua bab. Maknanya kalau hadza la budda an yakuna ghairu mukroh, maknanya mukroh ini ketika dia dikatakan mukroh ini harus ada 6 atau 5 syarat yang disebutkan di halaman 233.
233 ini mukroh indah syafi'iyah tidak akan terjadi kecuali 6 hal ini ada. Di antaranya halnya tidak boleh ada pilihan. Ayo, ceraikan istrimu 2 atau 1. Saya pilih 2 saja. Itu kan talakan 3. Jatuhkan 1 atau 2. 2. Loh, macam mana? Katanya terpaksa. Kok Anda memilih? Kok Anda? Yang pertama atau yang kedua istri? Yang pertama saja. Loh, berarti kan ada semacam pilihan kan? Ketika ada pilihan, paksaan ini tak terjadi, Sof, tengok. Dan harus hatinya itu tak mau. Ceraikan istri Anda. Alhamdulillah. Sekarang saya mempunyai dalil. Tak boleh semacam itu. Jadi harus hatinya itu apa? Tidak setuju dengan apa yang dia ucapkan. Kalau hatinya itu setuju, itu namanya bukan paksaan. Itu namanya pucuk dicinta ulam untiba, kalau bahasa Indonesia. Ini pucuk dicinta ulam mendatang. Pucuk dicinta ulam mendatang. Sama, tiba dan datang kan sama saja. Pucuk dicinta ulam untiba. Oke, itulah yang namanya ikhtiar. Sof, tengok. Fala yakbalu iqraru mukrohin qalu bi ghairi haq. Oh, maknanya pengakuan orang yang mengaku dengan paksaan yang benar boleh dong. Kalau gitu kan? Ada ikrar yang dipaksa dengan paksaan yang benar. Kita kan ada kan di antara yang kemarin itu ada yang disuruh dia bernazar, ya Allah, apa yang kemarin itu? Ini doman yang kemarin apa namanya menjamin, dia bernazar nak menjamin orang, terus dia tak nak menjamin, akhirnya masuk ke dalam kodi memaksa dia untuk menjamin karena dia sudah bernazar, tapi dia menjamin dengan terpaksa, tapi paksaannya dengan benar, itu tak apa-apa. Nah sekarang apakah boleh dipaksa mengaku itu dengan paksaan yang benar? Katanya tak ada gambaran memaksa dengan benar. Dibilang qala ba'duhum walam yujad lil ikrahi bihaqqin mithalun sahih. Tidak ada di dalam memaksa dengan benar itu di dalam babul ikrah ini contoh yang benar, tak ada. Semua contohnya salah. Semua contohnya salah. Coba siapa namanya Kholidah tengok di kitab-kitab besar contoh yang salah itu macam mana? Kan? Hah? Oh iya saya ingat, tapi bukan sekarang. Minggu hadapan ya. Minggu hadapan coba tengok. Contoh untuk memaksa yang tak benar tuh macam mana? Kan ini kan cakap kan walam yujad lil ikrahi bihaq mithalun sahih. Contoh yang tak benar tuh macam mana? Coba. Tengok contoh yang tak benar tuh macam mana? Kenapa dia tak benar? Wadah ya. Yang tak benar tuh macam mana? Terus kenapa dia tak benar? Kenapa dia tak? Mudah kok, mungkin 15 menit pun Anda akan jumpa. Kalau tahu tempatnya. Kalau tahu tempatnya. Nanti kita wabi itu. Syurutul muqarri lahu. Syarat muqarri lahu. Muqarri lahu ini Ustaz Zaman. Mukir ini saya, muqarri lahu ini siapa? Ustaz Zaman. Syurutul muqarri lahu salah satu an yakuna muayyanan nau'atain. Dia harus spesifik. Dia harus tertentu. Dan tidak harus tertentu secara sempurna, tak. Sikit saja ada tertentu. Macam mana nau'atain ini laisa ta'yinan kamilan, tapi ta'yin yang tertentu. Contohnya macam mana? Falau qala alayya malun lirajulin min ahlil balad lam yasihha. Saya mempunyai tanggungan harta kepada salah seorang laki-laki dari negeri 9. Siapa? Siapa itu? Lirajulin, nakiroh. Siapa itu? Berbeza kalau dia cakap alayya malun li ahadi haula'i thalatha. Saya cakap saya mempunyai tanggungan uang terhadap salah satu dari kalian berlima.
boleh. Berbeza kalau saya kan karena salah satu dari kalian berlima, bertiga itu ada mau atayin, ada sikit spesifik. Tapi kalau salah satu dari orang Seremban, siapa orang Seremban tuh? Siapa? Fali ahadihim ad-da'wa alaihi. Maka salah satu dari 5 orang kalian boleh untuk mendakwa saya. Salah satu boleh. Oh, yang mendakwa Natasha. Wallahi bukan Anta. Oh, tinggal 4. Rashika, apalagi Anta? Tinggal 3. Najwa, bukan. Tinggal 2 lagi nih. Khalidah, bukan. Saya tak boleh menolak Sherila. Karena saya sudah cakap salah satu dari 5. Kena harus ada salah satu yang saya beri. Kalau tidak, perkataan saya ini sia-sia. Kenapa saya cakap macam ini? Karena kita tidak boleh menganggap perkataan orang sia-sia. Kenapa? Kita menghormati dia. Yang perkataannya sia-sia hanya orang gila. Kalau Anda kira perkataan saya sia-sia, maka saya gila. Nanti ada di Qawaid Usuliyah itu ada sebuah kaidah mengatakan yuhmalu kalamul mukallaf ala sihhati ala sihhati ma'amkan. Perkataan seorang mukallaf itu diaktifkan sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Dia tidak boleh dianggap tak ada. Tak boleh. Habib ini sudah cakap. Kena perkataannya ini dianggap. Kenapa? Karena syariat itu menghormati kita sebagai mukallaf. Yang namanya mukallaf itu kalau cakap pasti ada makna. Pasti ada makna. Kita kena menghormati itu. Kita tidak boleh itu bercanda saja, tak boleh macam itu. Kecuali kalau dia memang benar-benar cakap bercanda. Apa kalau orang Indonesia cakapnya PSP, pemberi harapan palsu. Pemberi harapan sudah senang-senang 5 orang ini sudah berundi ini semua. Nanti kalau sudah keluar ikornya Habib Ali Bagir, kita boleh happy-happy. Oke, kita ke KLCC, kita beli banyak. Ternyata semuanya tak ada, tak boleh. Itu namanya PSP, pemberi harapan palsu itu. So, fa'in halafalahu walithani akhadahu thalith. Jadi kalau dia, saya mempunyai uang terhadap salah satu dari 3 orang ini. Yang pertama bukan, yang kedua bukan, akhadahu thalith. Yang ketiga kena ame. Jelas macam itu. Kalau tidak, perkataannya dia itu tak ada guna. Tapi saya cuma bercanda, tak boleh. Anda tak boleh bercanda pasal ini. Masalah duit tak ada bercanda, tak ada bercanda. Karena duit ini urusannya susah sikit ini duit ini. Tidak boleh bercanda, Anda kena serius. Bercanda ada tempatnya, tapi masalah duit jangan sekali-kali Anda bercanda. Walaupun itu dengan emak Anda atau dengan saudara Anda, boleh jadi putus hubungan keluarga sebab duit. Wa ahliyatul istihqaqi lil muqarribihi, dan ustadz zaman harus mempunyai kemampuan untuk mempunyai apa yang saya akui. Jadi, saya mempunyai hutang kepada zaman 10.000 ringgit. Alamak, siapa ini zaman? Tengok nama kucing. Ternyata zaman ini nama kucing. Apakah kucing berhak untuk memiliki 10.000 ringgit? Tidak berhak, kecuali ditafsirkan bahwasanya dia bernadar untuk membeli makanan kucing sebanyak 10.000 ringgit, dan itu diberikan kepada orang yang mempunyai kucing, bukan kucingnya. Kucing tak boleh memiliki apa-apa. Ada kan di Eropa itu anjing boleh punya macam-macam kan. Pertanyaannya nih, 10.000 ringgit itu boleh dipakai sama yang punya kucing? Tidak boleh. Untuk makanan kucing. Jadi belikan kucing itu makanan yang paling sedap. Setiap hari ada yang makan yang apa, saya tengok ada yang gambarnya ada burung tangkap apa itu namanya?
apa itu namanya? Pro diet. Pro diet biasanya kucing ini makan sisa-sisa makanan, Rashikah makan sisa kasih kucing. Sekarang kucing ini berbeza kebalikannya. Rashikah saya nak makan sisa saya kasih Anda. Kenapa? Saya mendapat ikrar 10.000 ringgit daripada Habib Ali. Fala yasehu ikrarun lidabah. Tidak sah mengakui untuk dabah. Dabah ini hewan, tapi biasanya dabah ini di dalam fikih dikatakan lidhatil arba. Setiap hewan yang mempunyai 4 kaki namanya dabah. Tapi biasanya dabah ini digunakan untuk sapi, kambing, onta, kuda. Itu namanya gajah atau semua hewan yang mempunyai kaki 4. Ditarim dabah ini keledai betina. Atan dibilang. Bahasa Arabnya atan, cuma dabah ini macam keledai betina. Orang-orang talim kalau nak mengejek, Anda ini bodoh, antat dabah dibilang. Macam itu, antat dabah. Dabah. Pikir sendiri kenapa harus yang pikir. Antat dabah, malah benar, antat dabah. Jadi sudah paham, tak paham, dibilang antat dabah. Tapi secara dabah itu secara linguistik, secara bahasa itu maknanya setiap yang berjalan di atas bumi itu namanya dabah. Kita pun dibilang dabah karena kita berjalan di atas bumi. Kullu ma yadubu al-ard itu namanya dabah. Fa in qala alayya bisababiha li fulanin sahha. Oh, saya mengaku mempunyai hutang 10.000 ringgit untuk zaman. Siapa zaman? Siapa? Ternyata nama kuda. Zaman itu nama kuda. Pemiliknya yang namanya juga zaman cakap, apa maksud Anda macam tu? Maksud saya, dulu saya pernah menyewa kuda ini tapi belum bayar. Zaman yang kuda ini Masya Allah, kuda untuk pacu. Ternyata ketika itu harga sewanya berapa? 10.000 ringgit. Maknanya kuda ini yang menyebabkan saya mempunyai hutang kepada pemiliknya. Setengah. Atau jana alaiha, maknanya dia pernah potong ada kan beberapa hewan itu kulitnya mahal. Dulu dia pernah lukai kulitnya atau apa, dan harga kulitnya itu berapa? 10.000 ringgit. Atau dia pernah potong kakinya, sekarang hewannya itu pincang. Cakap, saya punya hutang kepada kuda ini 10.000 ringgit. Macam mana tak? Dulu saya pernah menyakiti kuda itu dan dendanya adalah 10.000 ringgit. Yang memiliki bukan kuda itu, yang memiliki adalah tuannya. Aujana alaiha masalan wa alla yukadzibal mukirra. Maknanya Ustaz Zaman tidak mendustakan saya. Ustaz Zaman, saya punya hutang 10.000 ringgit sama aja. Kisah lama Habib. Bohong. So, tengok. Macam mana itu boleh sah? Orang yang saya akui saja mendustakan saya. Tengok. Falau kadzabahu fi iqrarihi lahu bimalin turika fi yadil mukirri in kana ainan. Sudah, sekarang 10.000 ringgit. Atau ini bukan punya saya, tapi ini punya Anda. Bukan. Bohong, dusta. Terus macam mana ini? Letak fi yadil mukir, tetap Anda bawa. Atau kalah hutang, Ustaz saya punya hutang 10.000. Bohong. Tidak boleh Ustaz Zaman ame. Kecuali saya mengaku balik. Setelah 10 bulan Ustaz Zaman tengok apa? Buku. Tengok apa itu namanya? Resit. Iya, ternyata dia belum bayar, kurang ajar. Mana 10.000? Sudah saya cakap dulu, saya pernah cakap 10.000, Anda bilang apa? Tak ada. Sekarang saya tak nak mengaku lagi. Saya sudah menjadi orang jahat.
Saya bukan orang baik lagi. Tak boleh. Macam itu tak boleh sudah. Jadi Ustadz Zaman tidak punya hak untuk meminta 10.000 itu kecuali saya mengaku balik. Mengaku lagi. Sof tengok. Wala yutalibu bihi in kana dainan falau roja'a anit takdzib lam yuqbal. Roja'a anit takdzib, maaf. Tadi tersilap, saya kira nama Anda ini Brad Pitt. Bukan Ali Bagir, mirip-mirip sikit katanya. Fala yu'ta illa bi iqrarin jadid. Maka 10.000 itu tidak diberikan kepada Ustadz Zaman kecuali dengan iqrarun jadid. Saya kena mengaku lagi yang baru. Ustadz Zaman boleh meminta 10.000 ringgit, tapi tanpa saya mengaku balik tak boleh, karena pengakuan saya yang pertama sudah dibatalkan dengan pendustaan Ustadz Zaman terhadap apa yang saya akui. Oke, syurutul muqarribihi ithnan an la yakuna milkan lil mukirri hina yukir. Dan syarat muqarribihi adalah hal yang diakukan, yang dikonfes, itu adalah benda itu tidak menjadi milik yang mengaku ketika dia diakukan untuk orang lain. Contohnya macam ini. MP3 saya, MP3 saya kepunyaan Ustadz Zaman, itu tak sah. Kenapa? Karena Anda di awal sudah mengatakan MP3 saya. Kata-kata saya adalah nisbat. Macam mana kalau memang ini punya Anda? Macam mana ini punya Ustadz Zaman? Anda kalau nak mengaku kena cakap MP3 ini kepunyaan Ustadz Zaman. Ketika mengaku barang akuan ini tidak boleh dinisbatkan kepada dia. Tengok nomor 3, bi an la ya'tiya bilafdin yaqtadi annahu milku. Dia tidak menggunakan sebuah lafadz yang mana lafadz itu menyebabkan itu menandakan adalah miliknya yang pengaku. Wa illa fala budda an yakuna milkan lahu bihasabid dhahir. Kalau dia menggunakan kata-kata yang menunjukkan miliknya, maknanya itu adalah miliknya bihasabid dhahir, secara dhahir itu miliknya. Fala yu'akhidul an bima aqarra bihi wa huwa tahta yadi ghairi. Dan itu tidak boleh diambil selama itu menjadi miliknya. Falau qala dari li amrin kana lahun. Lahun itu kata-kata yang tak bermakna. Dari li amrin, mubtada'nya menentang khobarnya. So, dari rumahku, rumah Amr. Loh, itu kan mubtada'nya berbeza dengan khobarnya, tak sah itu. Yang benar dia cakap hadad dar li amrin. Kana laguan li annal idhafah ilaihi taqtadil mulka lahu fayunafil iqrara li ghairihi. Karena idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih dengan ya'ul dengan ya'ul milik itu menunjukkan itu adalah kepunyaan dia. Maka fayunafil iqrar li ghairihi, maka itu akan menafikan ikrarnya dia kepada selainnya. Wa an yakuna biyadil mukirri walau ma'alan, dan seyogyanya dan seharusnya apa yang diakui tadi itu harus ada di tangan orang yang mengakui walaupun di masa yang akan datang. Nomor 4, falau lam yakun biyadihi halan tsumma shara biha umila bi muqtada iqrarihi. Contohnya ini mungkin ada di bawa istri saya ke Semarang. Saya cakap ini tak ada nih. MP3 yang ada di bag istri saya kepunyaan Anda. Kemudian istri saya datang. Ini menjadi milik Ustadz Zaman. Jadi bukan MP3 ini harus ada di tangan saya, di kuasa saya, walaupun nanti, walaupun tak sekarang, walaupun bukan waktu saya mengakui ini adalah kepunyaan Zaman. Tidak harus seperti itu. Akan tetapi bila-bila ini harus masuk ke kekuasaan
saya. Mungkin saya beli di Natasha, hari ini tak ada, esok baru datang. Mungkin beli online atau apa, dalam keadaan pos. Saya cakap, barang yang dikirim Natasha ke saya adalah kepunyaan Zaman. Ketika barang itu sampai, saya kena mengamalkan apa yang saya akui kepada Ustadz Zaman. Ya, ini mengirim barang ini kepada Ustadz Zaman. Syartu sigatul ikrar, syarat sigatul ikrar lafdun yushiru biltizamin bihaqqin. Lafaz yang yushir itu apa ya? Menunjukkan. Atau lafaz itu kalau kita walaupun tidak cakap akrortu, walaupun tak cakap itu, cukup lafadznya itu menunjukkan bahwasanya dia kena memberikan hal ini ke orang lain. Sof tengok. Hada li zaman. Walaupun saya tak cakap akrortu, saya confess, itu tak ada, itu hanya sebuah formalitas saja. Tapi intinya lafadznya harus menunjukkan benda yang ada di Anda adalah milik orang lain. Lafadznya terpulang kepada Anda. Nomor 5. Kakaulihi li Zaidin alayya. Zaid, saya mempunyai tanggungan kepada Zaid. Au indikada, atau saya atau di dalam diri saya, di dalam harta saya ada hak fulan. Falau hadafa alayya au indi wa nahwihi au wa nahwahuma lam yakun iqraran. Dan jika dia itu menghapus kata-kata alayya itu menunjukkan tanggungan. Begitu pula indi. Ketika kata-kata alayya atau indi itu dihapus, maka kata-kata itu tidak menunjukkan ikrar, kecuali apa yang diikrarkan ini muayyan. Ini, sof tengok. Benda ini untuk Zaman cukup, walaupun tidak cakap alayya atau indi. Berbeza kalau bendanya itu tidak tertentu, tidak muayyan, maka kena menggunakan kata-kata indi atau alayya. Suratul ikrar an yakula Zaidun hadza thawbu li amrin au yakula alayya li amrin alfu dinar. Gambaran daripada ikrar, pengakuan itu, Zaid berkata, baju ini, MP3 ini, kitab ini untuk Amr. Au yakula alayya li amrin alfu dinar. Saya mempunyai tanggungan kepada Amr, saya mempunyai hutang kepada Amr berapa? 1000 dinar. Yang pertama adalah gambaran untuk muqarr bihi muayyan, yang kedua adalah gambaran untuk muqarrun bihi fil zimmah. Fil zimmah. Ada yang nak tanya pasal ini? Kalau tak ada, kita break dulu sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.